Habib Umar Al-Attas dilahirkan pada tahun 1891 di Huraidah, Hadramaut. Ayahnya bernama Muhammad Al-Attas. Di masa kanak-kanak, Habib Umar harus rela ditinggal hijrah oleh ayahnya yang berlayar menuju Hindia Belanda atau Indonesia. Ya Rabbi ya alim al-hal. Tidak adanya kehadiran sosok ayah di tengah-tengah keluarga membuat beliau ikut bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ibundanya. Bersama seorang kakak lelakinya, beliau bekerja mengurus puluhan hektar kebun kurma milik seorang saudagar kaya. Hal itu beliau lakukan tidak lain karena rasa cintanya yang besar pada ibunda, sekaligus kewajibannya untuk berbakti pada orang tua. Di antara jarak mata air dan rumah yang cukup jauh, beliau senantiasa mengambilkan air untuk keperluan sehari-hari ibunya. Masyarakat sering melihat seorang remaja tergopoh-gopoh membopong tempat air di atas pundak di tengah panasnya gurun pasir. Mereka tahu bahwa remaja itu adalah Habib Umar yang sedang mengambilkan air untuk keperluan ibunya. Masyarakat menjulukinya tempat air yang bisa berjalan sendiri. Habib Umar melakukan hal itu setiap hari selama bertahun-tahun tanpa merasa bosan hingga ibunya menghembuskan nafas yang terakhir. Setelah ibundanya wafat dan saat usianya belum genap 16 tahun, ayah beliau memintanya segera berlayar menuju Indonesia. Permintaan itu dituruti Habib Umar. Beruntung beliau sempat belajar ilmu agama terlebih dulu pada sejumlah ulama di Hadramaut. Hingga saat berlayar menuju Indonesia, beliau telah berbekal pengetahuan agama cukup luas. Di Indonesia, beliau hanya mengurusi ayahnya yang kondisinya sakit-sakitan. Ayahnya selalu beliau gendong tiap kali ingin ke kamar mandi. Di malam hari, beliau sengaja tidur di bawah ranjang ayahnya, sekedar berjaga-jaga, takut ayahnya terbangun. Di siang hari, di waktu senggang, beliau sempatkan diri untuk menuntut ilmu kepada sejumlah ulama di Pulau Jawa. Seperti waktu merawat ibunya dahulu, beliau rawat ayahnya selama bertahun-tahun tanpa lelah hingga ayah beliau wafat. Sepeninggal ayahnya, beliau lebih banyak habiskan waktu untuk belajar. Beliau menimba ilmu lagi dari beberapa ulama di Indonesia, seperti Habib Muhammad Al-Muhdor Surabaya, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Bogor, dan Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas Keramat Jati. Habib Umar Al-Attas, seorang alim ataukah seorang abid? Persoalan inilah yang sering memicu pertanyaan dari kalangan orang awam, karena mereka tidak mendapati Habib Umar membuka majelis dan mengajar seperti halnya Habib Ali Al-Habsyi, Habib Ali bin Husain Al-Attas, atau Habib Salim bin Jindan. Maka Habib Umar Al-Attas adalah seorang yang alim sekaligus abid. Hanya saja beliau memang tidak mengajar. Tidak semua orang alim membuka majelis taklim dan mengajar secara terbuka. Untuk kualitas ibadah beliau, sulit dicari tandingannya zaman sekarang. Seorang pelayan lelaki Habib Umar bercerita, suatu hari ia pernah mendengar suara tangis dari kamar Habib Umar.
Takut terjadi sesuatu, ia memberanikan diri masuk ke kamar beliau. Ketika pintu terbuka, ia melihat Habib Umar sedang duduk bersimpuh sambil terisak-isak. Pelayan itu pun bertanya, apa yang membuat beliau sampai menangis? Di sela-sela isak tangis, beliau menjawab, saya telah tertidur yang menyebabkan saya terlambat 1 jam untuk beribadah. Saat itu banyak orang mengatakan Habib Umar Al-Attas merupakan generasi terakhir pembesar aulia kelahiran Hadramaut yang masih hidup hingga memasuki abad milenium. Karena yang lainnya seperti Habib Soleh Al-Hamid Tanggul, Habib Ali Al-Attas Bungur, atau Habib Muhsin Al-Attas Keramat Jati sudah jauh lebih dulu wafat mendahului beliau. Saat usianya semakin senja, Habib Umar memutuskan untuk menetap di kawasan Condet, Jakarta Timur. Lokasi rumahnya berada di pinggir Jalan Raya Condet, tidak jauh dari Masjid Al-Khairat. Condet yang memang sudah menjadi kawasan berkah, semakin berkah dengan keberadaan beliau. Di Indonesia, acara maulid merupakan peringatan lazim yang diadakan setahun sekali oleh kaum muslimin. Hampir di setiap tempat, hingga di gang sempit, pasti ada saja kalangan masyarakat yang menggelar event peringatan maulid. Namun di masa Habib Umar, tidak satu pun peringatan maulid yang diselenggarakan secara pribadi semeriah maulid di tempat beliau. Itu adalah maulid terakbar yang pernah ada. Puluhan ribu kaum muslimin dari seluruh Indonesia, bahkan dari mancanegara, rutin menghadiri acara maulid yang beliau selenggarakan di kediamannya di kawasan Puncak, Jawa Barat. Bisa dibayangkan untuk menjamu para undangan berapa banyak hidangan yang dibutuhkan. Dalam setiap acara maulid tahunan yang diselenggarakan beliau, sedikitnya membutuhkan 1.600 ekor kambing, 2 ekor sapi, dan 25 ton beras. Ini adalah sebuah acara maulid terbesar dalam sejarah di Indonesia yang diadakan oleh perorangan. Pada tanggal 11 Agustus 1999, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh kabar duka wafatnya Habib Umar Al-Attas. Sejumlah media televisi nasional, termasuk RCTI, menyiarkan berita wafatnya beliau secara berulang-ulang. Generasi terakhir pembesar aulia itu telah wafat. Umat Islam di Indonesia, Malaysia, Singapura, hingga Brunei semua berduka. Lautan manusia mengantar jenazah Habib Umar ke peristirahatan terakhirnya di pemakaman Keramat Jati, Condet, Jakarta Timur.